keempat. Galena sekarang berada di toilet. Seperti apa yang tadi terjadi, Galena sekarang tengah memompa darahnya yang terasa penuh dan sakit. Malu banget sial. 2 kali dia lihat dagunya basah. Ia merutuki kebodohannya lagi. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Sial, jangan mikirin dia. Bikin gue nambah malu. Namun, pikirannya kembali terganggu oleh ingatan tentang Dava yang meminjamkan jaketnya. Tapi dipikir-pikir dia kok mau pinjemin jaketnya ke gue sih? Kan dia terkenal protektif banget sama barangnya. Tanyanya pada dirinya sendiri, merasa penasaran. Mungkin dia merasa bersalah sama gue karena ngajakin ikut terus kalau ketemu berdua donat. Pikirannya. Tapi gue heran deh. Kalau pas ada orang lain dia ayam tenggelam gak ngajak gue ribut. Apa memang gitu ya? Malu kali ya. Ketahuan yang aslinya gak kokoh banget. Ucapnya dengan wajah heran. Setelah selesai memompa ASI, Galena mengganti branya dengan yang baru dari tasnya. Untungnya, ia membawa bra cadangan. Sementara itu, ia mengeringkan bajunya dengan alat pengering tangan. Setelah itu, dia keluar dari toilet sambil membawa tas berisi pompa ASI dan 4 kantong ASI yang sudah didinginkan di tempat pendingin kecil yang ia bawa di dalam tas wadah pompa ASI-nya itu. Ia memutuskan untuk ke kelas terlebih dahulu menyimpan barang-barangnya. Dan untuk jaket milik Dava akan ia kembalikan nanti saat di ruang musik. Galena tadi sudah dikabari oleh Clara jika dia sudah menunggunya di kantin dan sudah dipesankan makanan juga. Dan benar saja saat dia tiba di kantin dia melihat Clara dan Aldo sudah duduk di salah satu meja kantin. Galena langsung menghampiri mereka. Lama banget nah, ujar Clara. Alah lo kayak gak pernah ke toilet aja, ucap Galena duduk di depan mereka berdua. Udah cepetan dimakan keburu selesai waktu istirahatnya, ujar Aldo menengahi mereka. Mereka makan dengan sunyi. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Setelah selesai, mereka langsung menuju ruang musik karena waktu istirahat hampir berakhir. Di ruang musik ternyata sudah ada beberapa yang berkumpul, seperti Jalang dan Bima. Dan setelah mereka bertiga masuk, Dava dan Alvin pun ikut masuk ke ruang musik. Entah kemana si Mairo tidak menyusul Dava lagi. Tak lama dari itu, Pak Bambang juga masuk ruang musik membawa sebuah map di tangannya. Oke anak-anak, sudah pada kumpul? Tanya Pak Bambang. Mereka yang ada di sana menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat apakah anak ekskul sudah berada di ruang semua. Pak, Mairo belum masuk, ujar Bima. Pak Bambang yang dikenal santai namun juga menekankan di situ mengatakan, biasakanlah untuk disiplin. Kita tunggu sebentar lagi. Mairo masuk dengan penampilan yang agak berantakan. Kancing baju atasnya terbuka, rambutnya acak-acakan meskipun terlihat sudah disisir menggunakan tangan beberapa kali, dan keringat membanjiri pelipisnya sehingga makhluknya luntur. Penampilannya membuat yang lain tidak bisa menahan tatapan. Dari mana saja Maira? Tanya Pak Bambang menatap Maira dengan aneh. Saya dari kelas tidur tadi Pak, jawab Maira terbata-bata. Tidur dengan keringat yang melunturkan makeupmu itu, cibir Pak Bambang menatap Maira dengan curiga. Dari kelas ke sini saya lari Pak, takut telat. Alibinya yang entah benar atau tidak. Pak Bambang menatap kelas dengan serius. Baiklah, karena kita sudah lengkap, kita lanjutkan. Ingat, tidak ada yang terlambat lagi. Maira, rapikan penampilanmu dan ukurannya biasa. Ini sekolah, bukan klub malam. Maira merasa malu, menatap Pak Bambang dengan kesal. Ia juga menoleh ke Dava, yang tidak menatapnya, membuatnya merasa semakin malu dan kesal karena tidak ada yang membelanya. Siswa-siswi lain menahan tawa, menikmati situasi tersebut. Hampir semua anggota klub musik tidak menyukai Maira. Bukan hampir lagi, mungkin semua. Karena Maira selalu mengatur-atur mereka dengan membawa-bawa nama Dava. Padahal mereka semua tahu bahwa Dava tidak sama sekali memperdulikan Maira. Ayo
Ayo lanjut yang belum. Kamu Alvin. Tunjuk Pak Bambang kepada Alvin. Pak, saya main gitarnya sekalian nyanyi aja ya Pak, biar nggak 2 kali. Ujar Alvin menawar. Ya terserah kamu saja. Mau lagu apa? Tanya Pak Bambang dan memberikan persetujuan. Surat Cinta untuk Starla. Jawab Alvin dan maju mengambil gitar untuk dimainkan. Terdengar petikan gitar dan suara Alvin menyatu dengan pas. Suara Alvin bagus, tapi Pak Bambang tidak langsung menentukan pilihannya karena semua siswa belum tampil. Bagus Alvin, kamu tidak mengecewakan. Ujar Pak Bambang sembari bertepuk tangan mengikuti yang lain saat Alvin sudah selesai menyanyi sambil bermain gitar. Ayo selanjutnya yang laki-laki tinggal kamu Dava. Saya juga akan sekalian bernyanyi. Ujar Dava langsung maju dan duduk di kursi yang disediakan untuk pemain piano. Dia bisa beberapa alat musik, namun dia memilih piano karena suka akan suara piano jika tombol-tombolnya dipencet. Dav memainkan piano dengan indah, apalagi suara berat dan sedikit serak-serak basahnya itu terdengar sangat merdu saat menyanyikan lagu sempurna. Entah mengapa, saat menyanyikan lagu itu matanya sesekali tertuju pada Galena yang duduk di kursi belakang lurus dengan Myra. Dan tatapan Dava yang sesekali curi-curi pandang itu disadari oleh Alvin lagi. Alvin tahu Dava sering curi-curi pandang ke arah deretan Myra, namun bukan Myra tujuan matanya. Dan Alvin pun tahu siapa tujuan mata itu. Dan untuk Myra yang merasa Dava sesekali menatapnya, ia menjadi kepedean sendiri dengan wajah sombongnya itu. Untuk Galena, ia tidak menyadari akan hal itu karena ia asik menikmati suara Dava dengan sesekali ikut bernyanyi dan kepalanya yang gelang-gelang. Dan itu tampak lucu di mata Dava. Selesai sudah Dava menyanyi dan memainkan piano itu membuat ruang musik riuh akan tepuk tangan dari orang-orang yang berada di dalamnya. Prok prok prok. Bagus, sangat bagus Dava. Kamu juga tidak pernah mengecewakan saya. Ujar Pak Bambang merasa sangat puas akan penampilan Dava. Suara Dava dengan alunan piano yang ia mainkan sangat memanjakan telinga pendengar. Suara Alvin sudah bagus, namun suara Dava jauh lebih bagus. Oke, selanjutnya perempuan siapa yang mau duluan? Ujar Pak Bambang menawari ketiga perempuan itu yang tak lain Galena, Clara dan Myra yang masih asik dalam pikirannya sembari memandang Dava penuh puja. Saya aja dulu Pak. Ucap Clara mengangkat tangan. Baik Clara, kamu duluan mau nyanyi lagu apa? Pak, jujur saja, suara saya tidak bagus. Mending saya main alat musik aja, nggak usah nyanyi. Daripada telinga teman-teman dan bapak terganggu. Iya kan? Clara berbicara dengan nada bercanda. Siapa yang nggak tahu suara cempreng Clara ini yang sering teriak-teriak tak tahu tempat. Sadar diri juga lo, Clara. Padahal gue udah siap-siap nutupin kuping nih. Ujar Galena ikut bercandaan Clara. Sialan Mona. Kesal Clara memukul lengan Galena. Yaudah, saya juga nggak mau telinga saya jadi terganggu. Mending kamu main alat musik aja nggak apa-apa. Ujar Pak Bambang ikut bercandaan yang dibuat oleh Clara. Clara maju dan duduk di kursi piano dengan percaya diri. Sejak kecil, dia telah mengikuti les piano dan menguasainya dengan baik. Jadi ia mengikuti Galena masuk ekstrakurikuler musik tidak membuatnya merasa terbebani karena kemampuan pianonya yang sudah mahir. Clara memainkan lagu River Flows ini dengan indah dan memanjakan telinga pendengar. Bagus banget, Clara. Seru Galena setelah Clara menyelesaikan permainannya itu. Bagus apaan, gitu aja kok. Lebih bagus tadi Dava yang main. Cibir Myra. Ini paling lo gak bisa kok sewot. Ujar Clara yang kesal dengan perkataan Myra. Sudah. Clara, permainan piano kamu bagus tidak kalah dengan permainan Dava. Ujar Pak Bambang menengahi keributan antara Myra dan Clara. Dan tak lupa beliau memuji permainan Clara. Sekarang gantian kamu Myra. Ucap Pak Bambang kepada Myra. Myra yang mendengar itu sedikit gugup karena ia tidak mahir alat-alat musik. Ia masuk ekstrakurikuler musik pun hanya mengikuti sang pujaan hati tak lain tanpa Dava. Pak, saya nyanyi aja ya. Tawar Myra. Kenapa?
Tanya Pak Bambang kepada Maira. Ya gak apa-apa, saya mau nyanyi aja Pak, ujar Maira. Terserah kamu aja, ayo mempersingkat waktu. Maira maju bersiap untuk bernyanyi. Sedangkan di belakang Clara mencibir Maira sembari menatapnya dengan kesal. Idi tinggal bilang gak bisa main alat musik aja kok sok-sokan. Udahlah Clara, kita dengar suara masih Maira. Tutur Galena menenangkan Clara. Maira di depan menyanyikan lagu Merasa Indah milik Tiara Andini. Suaranya terdengar sumbang, tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Sudah cukup Maira, ujar Pak Bambang membuat Maira menghentikan nyanyiannya dengan malu. Maira, jika kamu mengikuti klub musik hanya ikut-ikutan saja dan tidak memiliki minat di bidang musik, lebih baik kamu keluar dari klub musik saya, ujar Pak Bambang dengan pedas. Maira merasa kesal dengan ucapan Pak Bambang yang dinilainya sebagai penghinaan. Reaksi emosional ini membuatnya ingin membela diri dan mengeluarkan pernyataan yang menekankan kekuasaan ayahnya sebagai donatur. Terus kenapa Pak? Saya bebas mau ikut apa saja. Bapak jangan lupa ya, papa saya donatur di sini, ujar Maira kesal dan membawa-bawa papanya yang menjadi donatur di sekolah ini. Sudahlah, sekarang yang terakhir kamu Galena. Pak Bambang malas berurusan dengan orang seperti Kira yang membawa-bawa kekuasaan orang tuanya itu. Galena maju ke panggung kecil yang ada di sana. Saat ia berjalan, ia berpapasan dengan Maira yang menatapnya tak suka. Galena melihat itu menatap Maira dengan tatapan mengejek yang membuat Maira makin kesal. Galena duduk di kursi piano karena menurutnya alat musik yang cocok dimainkan untuk lagu yang ia pilih ini hanya piano. Dan Galena mulai menekan-nekan tus piano dengan lihai dan melengkapi permainan pianonya itu dengan lagu Tertawan Hati, lagu dari penyanyi Odela itu. Sungguh suara Galena sangat merdu. Ia menyanyi dengan penuh penghayatan, membuat orang-orang yang mendengarnya merasa terbawa dengan lirik dari lagunya itu. Prok prok prok. Suara kamu sangat menghayati sekali Galena. Saya yang mendengarnya sampai terbawa suasana, ujar Pak Bambang merasa kagum. Begitupun yang lainnya menatap Galena dengan penuh kekaguman. Apalagi Dava, tatapannya dari tadi tak pernah berpaling dari Galena. Maira yang melihat itu menatap benci Galena. Oke, sudah saya putuskan 6 orang yang akan mengikuti lomba. Yang pertama drum akan dipegang oleh Bima. Gitar 1 akan dipegang Alvin. Gitar 2 akan dipegang Galang. Piano akan dipegang oleh Clara. Dan 2 vokalis kita yaitu Dava dan Galena yang sama-sama memiliki suara indah, ujar Pak Bambang dengan bangga. Untuk kalian yang belum kepilih, jangan berkecil hati. Belajarnya ditingkatkan. Saya yakin di lain kesempatan kalian bisa mengikuti perlombaan lainnya, ujar Pak Bambang menenangkan siswa yang belum terpilih. Sedangkan Maira yang mendengar bahwa Dava akan disandingkan dengan Galena, ia menjadi semakin membenci Galena. Ia segera pergi keluar dari ruang musik tanpa pamit. Sungguh tidak ada sopannya sama sekali kepada guru. Di lain sisi Galena dan Clara merasa senang karena mereka diikutkan lomba bersama. Mungkin jika salah satunya saja yang ikut, mereka akan segan untuk mengikuti limbanya. Tapi mereka agak sedih karena Aldo teman sekelas mereka tidak ikut. Ya Dodolo nggak ikut, ujar Galena. Iya duh, sedih nih gue, ucap Clara memasang wajah sesedih mungkin. Alay lo berdua, gue malah gak apa-apa gak ikut, ucap Aldo sembari mengusap wajah Clara seperti membasuh muka. Sedangkan Dava dan Alvin mereka senang karena bisa ikut berpartisipasi dalam perlombaan musik ini. Apalagi Dava entah mengapa ia senang saat partner vokalnya adalah Galena. Kita sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Dan untuk yang ikut lomba kalian besok setelah pulang sekolah kumpul lagi di sini, ujar Pak Bambang. Pak, terus yang ikut ekskul double gimana Pak? Tanya Bima. Mulai besok Bapak akan mintakan izin untuk kalian yang ada ekskul double. Dan untuk Dava bisa bantu saya mendata. Kalian lapor saja ke Dava ya, ujar Pak Bambang menjawab pertanyaan dari Bima. Gue udah catat dulu. Gue ikut basket, ucap Bima dan dicatat oleh Dava. Gue Kak, Galang ikut seni lukis,
ujar Galang. Wih keren Lang, ternyata lo anak seni abis. Kagum Galena pada Galang. Menurutnya jarang ada anak laki-laki yang mengikuti seni lukis. Karena biasanya anak laki-laki lebih suka di bidang olahraga. "Yau Kak," ucap Galang menanggapi perkataan Galena. Mereka anak seni musik memang mudah bergaul ya, kecuali untuk Dava yang berwajah datar dan urip bicara jika tidak ada hal penting. "Oh gue Kak, Galena ikut taekwondo," ucap Galena membuat Dava dan Alvin secara berbarengan menoleh ke arah Galena. "Siapa lagi?" tanya Dava. "Udah." Dava menyerahkan data itu kepada Pak Bambang, agar Pak Bambang mudah meminta izin ke pengguna setiap ekskul. Bab kelima. Galena sampai di rumahnya dengan selamat. Dan saat ia masuk ke dalam rumah, ia melihat papanya sudah pulang terlebih dahulu dari kantor. "Papa tumben kok udah pulang?" tanya Galena mendekati papanya. "Iya, papa sengaja pulang cepet. Nanti malam ikut papa sama mama makan di luar ya," ujar Papa Hendra. "Nanti malam, Pak?" tanya Galena senang. "Iya, malam ini," jawab Papa Hendra. "Dan jangan lupa dandan yang cantik ya," ujar Mama saat keluar dari dapur sembari membawa nampan berisi minuman dan cemilan. Galena menoleh ke arah mamanya yang baru datang. "Siap, Ma. Ya udah, aku ke atas dulu ya, Pak, Ma," ujarnya setelah itu pergi ke kamar. Di sisi lain, seorang pemuda baru saja pulang dari sekolahnya itu. Ia memasuki rumahnya. Di ruang keluarga, Dava melihat kedua orang tuanya bersama adiknya Keviano yang masih berusia 2 tahun sedang di ruang keluarga. Bunda dan ayahnya sedang menonton televisi, sementara Keviano bermain dengan mobil-mobilannya di lantai. Dava tersenyum melihat keluarganya. Ya beginilah sosok Dava di tengah-tengah keluarganya. Ia akan menjadi sosok yang hangat dan murah senyum. "Ayah, Bunda," kata Dava sambil mencium tangan orang tuanya. "Lihat siapa yang pulang," seru Bunda Ana. Keviano yang mendengar seruan bundanya langsung menoleh dan mendapati abangnya itu telah pulang dari sekolahnya. "Babang," seru Keviano berlari ke arah Dava merentangkan tangannya dengan gembira. Dava tersenyum dan membuka pelukan untuk adiknya. "Hai, Ano, bagaimana, apakah suka mobilannya?" Dava mengangkat Keviano dan memeluknya erat. Dava sangat menyayangi adiknya itu, karena dari dulu ia sangat menginginkan sosok adik dalam hidupnya. Dan datanglah Ano di dunia ini saat Dava sudah dewasa. Tak peduli laki-laki atau perempuan, dia sangat menyayangi adiknya itu. Keviano berbicara dengan antusias. "Cuka, terima kasih Babang." Dava tertawa mendengar suara cadel adiknya itu. Semenjak kehadiran Keviano, ia menjadi lebih banyak senyum dan tertawa. Bunda dan ayahnya menonton dengan senyum hangat, bangga melihat hubungan erat antara dua bersaudara. "Dava, duduklah," ujar ayah Ferdi, dan Dava menuruti perintah ayahnya itu dengan duduk di sofa seberang kedua orang tuanya sembari memangku adiknya itu. Ia tahu pasti ayahnya itu akan membicarakan hal yang serius. Terlihat dari raut wajah kedua orang tua itu, dan ayahnya di jam segini sudah berada di rumah itu adalah hal yang tak biasa mengingat ini adalah hari padat kerja. "Ada apa ya?" tanya Dava. "Ditati bawa Ano ke atas dulu," ujar Bunda Ana kepada pengasuh Ano yang berada di dekat mereka. Ditati mengambil alih Keviano dari pangkuan Dava dan membawanya ke kamar bocah kecil itu. "Ayah akan berbicara serius dan ayah mohon kamu tidak menolak apa yang ayah katakan, Dava," ujar ayah Ferdi yang membuat Dava ikut serius. "Maksud ayah gimana? Langsung ke intinya saja ya," ujar Dava menjadi serius. "Ayah dan Bunda akan menjodohkan kamu dengan anak sahabat ayah dan Bunda," ujar ayah Ferdi menatap Dava untuk melihat reaksi anaknya itu. Terlihat Dava cukup terkejut namun bisa mengendalikan raut keterkejutannya itu. Dava menolak. Tolak Dava dengan tegas. "Kamu tidak bisa menolak,"
Ini sudah menjadi keputusan ayah sama bunda. Ucap ayah Ferdi tak kalah tegas. Sedangkan bunda Ana hanya menjadi pendengar untuk mereka. Dava mencoba tenang. Ia tidak ingin berujar dengan nada tinggi di depan orang tuanya, apalagi bundanya itu. Ayah, aku punya pilihan sendiri. Aku bukan anak kecil lagi yang harus diatur mengenai pasanganku. Ayah tidak menerima penolakan. Malam ini kita akan makan malam bersama. Persiapkan diri kamu. Ujar ayah Ferdi dan langsung pergi ke arah kamarnya. Bunda Ana langsung mendekati anak bungsunya itu. Bunda ingin yang terbaik untuk anak bunda. Tapi Bun, Dava punya pilihan sendiri. Nggak usah dijodohin. Ujar Dava. Bunda Ana tersenyum mendengar ucapan anaknya itu. Coba nanti kalian kenalan dulu. Dia anaknya baik, cantik, sopan. Dia juga memiliki sisi dewasa. Bunda yakin kamu tidak akan nyesel dengan pilihan ayah dan bunda. Jangan lupa nanti kita akan makan malam bersama dengan calon kamu. Ujar Bunda Ana mengelus kepala anaknya dengan sayang dan berlalu ke kamarnya. Dava mengacak rambutnya frustasi dan melangkah menuju kamarnya sembari menenteng tas sekolahnya dan jaket yang tadi ia pinjamkan ke Galena yang sudah dikembalikan. Sesampainya di kamar, ia langsung membersihkan diri, mandi dan berganti pakaian. Setelahnya ia berbaring di atas tempat tidur dengan menatap langit-langit kamarnya itu. Entah kenapa pikirannya kemana-mana membayangkan wajah dan body cantik Galena. Apalagi kedua dada besarnya itu sungguh menggoda. Teasa, kenapa gue mikirin yang enggak? Lututnya dan segera tertidur. Ia tidak ingin memikirkan Galena lagi. Itu membuat sesuatu yang berada di dalam dirinya akan bangun. Malam hari di kediaman Galena, sesuai apa yang tadi dikatakan oleh Papa Hendra, malam ini mereka akan pergi makan malam di luar. Galena mengenakan dress hitam panjang yang tampak elegan dengan belahan sampai pangkal pahanya, dan lengan Sabrina yang menampilkan bahu putih polosnya yang tampak sangat mempesona. Dipadukan dengan sepatu hak tinggi dan kalung sederhana melengkapi penampilannya. Dia terlihat cantik, elegan, dan seksi secara bersamaan. Galena turun dari tangga dengan anggun. Kedua orang tuanya yang melihat Galena sungguh terpesona dengan kecantikan anaknya itu. Sayang, kamu sungguh cantik. Puji Mama Serah. Siapa dulu mamanya? Gurau Galena. Haha, benar. Kamu seperti peri kecil. Persis dengan mama kamu saat muda. Papa Hendra mengandung kedua bidadari dalam hidupnya itu. Mereka berangkat menggunakan mobil dengan Papa Hendra yang menyetir. Sesampainya di Starling Resto, mereka langsung turun dari mobil. Starling Resto adalah restoran berbintang 5 yang biasanya sering dikunjungi oleh orang-orang kaya. Ayo kita masuk, mereka sudah menunggu. Ujar Papa Hendra yang membuat Galena bingung siapa mereka yang dimaksud papanya itu. Namun ia tetap mengikuti langkah kedua orang tuanya memasuki restoran itu. Dengan Tuan Hendrawan? Tanya seorang pelayan. Iya, saya sendiri. Jawab Papa Hendra. Mari saya antar ke ruangannya. Pelayan itu berjalan memimpin keluarga Tuan Hendrawan menuju ruangan VIP. Silahkan Tuan, Nyonya dan Nona. Pelayan itu membukakan pintu dan mereka masuk ke dalamnya. Galena sungguh bingung melihat sepasang suami istri beserta seorang anak laki-laki berada di dalam sana.
Papahnya tidak mengatakan akan makan malam dengan orang lain. Maaf lama menunggu, ujar Papa Hendra kepada sepasang suami istri itu. Oh Hendra, santai saja, kita juga baru datang, ujar laki-laki Parubaya di sana. Bagaimana kabar kalian Hendra dan Serah? Tanya wanita yang tengah memangku anak laki-lakinya itu. Kami baik, bagaimana dengan kalian? Ujar Mama Serah. Kami juga baik. Oh ini Galena ya? Tanya wanita itu. Iya ini Galena, jawab Mama Serah. Galena segera menyalami kedua orang di depannya itu yang ia yakini sebagai sahabat dari orang tuanya. Halo Om Tante, ujar Galena menyalami mereka. Kamu tambah cantik dan imutnya gak hilang dari dulu, haha, ujar wanita itu mengingat bagaimana rupa Galena saat masih kecil. Di mana anak kalian? Tanya Papa Hendra. Galena yang mendengar ucapan papanya itu seketika menatap anak laki-laki kecil yang berada di pangkuan wanita Parubaya itu dengan bingung. Lah gimana sih Papa ini? Masa nggak lihat anak segede itu di sana? Monolognya dalam hati. Wanita itu yang melihat Galena bingung sembari melihat anak yang ia pangku pun menjawab. Dia masih perjalanan, mungkin sebentar lagi sampai. Dan untuk ini anak kedua Tante Galena. Galena yang mendengar ucapan wanita itu tersenyum sembari menatap anak kecil itu. Ia sangat gemas dengan anak kecil itu yang sedang makan cemilannya dengan pipi gembul yang bergoyang ke kanan ke kiri terlihat imut. Imutnya, tanpa ia sadari suaranya terdengar oleh mereka yang berada di sana. Kenapa Galena? Ingin memangkunya sayang? Tanya wanita itu. Boleh Tante? Tanya Galena balik. Galena sangat menyukai anak kecil. Boleh, dan panggilnya Bunda aja ya sayang. Wanita itu menyerahkan anaknya ke pangkuan Galena. Dan Galena yang mendengar permintaan dari wanita Parubaya di depannya hanya mengangguk dan tersenyum. Halo, nama kamu siapa? Tanya Galena kepada anak kecil di pangkuannya yang tak menangis ataupun takut saat dipindahkan ke pangkuannya. Ano, Tatachi apa? Jawab anak kecil itu yang tak lain tak bukan Keviano, dan sepasang suami istri itu adalah ayah Ferdi dan Bunda Ana. Nama kakak Galena, ujar Galena gemas melihat anak yang menatap ia lekat dengan mata bulatnya itu. Ya sekarang Ano duduknya berbalik menghadap ke arahnya. Tata nena tantik taya Bunda cama tante itu, ujar Ano cadel yang membuat Galena nambah gemas. Kamu juga tampan dan sangat menggemaskan, ujarnya. Percakapan dan gerak-gerik mereka berdua disaksikan oleh orang-orang tua di sana dengan senyuman mereka yang tak pudar. Tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk dari luar yang membuat atensi orang-orang tua mengarah ke pintu, tapi tidak dengan Galena dan Keviano yang masih asik berbincang-bincang. Maaf telat, ujar seseorang yang baru saja datang. Dia Davandra alias Dava. Nggak apa-apa, sini bergabung, ujar Papa Hendra, dan Dava segera menghampiri mereka untuk duduk di kursi yang berada di depan Galena. Saat Dava masuk, ia melihat seorang gadis yang tengah memangku adiknya itu. Ia tidak tahu siap dia karena gadis itu membelakangi pintu masuk. Galena mendengar kursi di depannya ditarik, dia mendongak. Betapa terkejutnya dia melihat Dava duduk di depannya. Namun Dava tak kalah terkejut saat melihat Galena yang berada di depannya itu. Loh, ujar mereka bersamaan dengan anda keras yang membuat Keviano terkejut dan menangis. Sungguh Galena tak menyangka bahwa ia akan makan bersama dengan Dava. Apalagi Dava ia sungguh kaget, namun entah mengapa dalam hatinya paling dalam ia merasa lega. Wah, Ano menangis karena kaget. Ano maaf kakak mengagetkan, ucap Galena sembari menenangkan Ano. Sini sayang Ano, biar sama Bunda, ujar Bunda Ano. Galena pun menyerahkan Ano kepada bundanya itu agar ditenangkan. Sudah mari kita makan dulu, ujar ayah Ferdi menengahi mereka. Mereka makan dengan diam tanpa ada satupun yang berbicara.
Hanya dentingan sendok dan garpu yang terdengar, dan terkadang celotehan Ano pun ikut terdengar. Namun tanpa mereka sadari, Dava sesekali melirik ke arah Galena yang menurutnya tampak cantik dan seksi di matanya. Dan tak lama mereka menyelesaikan makan malamnya itu. Deheman dari ayah Ferdi membuat mereka mengalihkan atensinya ke arah ayah Ferdi. Begitupun dengan Galena dan Dava. Jadi seperti apa yang disepakati oleh kita? Kita akan menjodohkan kalian berdua. Ujar ayah Ferdi yang membuat Galena terdiam dengan linglung, tapi tidak dengan Dava yang sudah tahu akan perjodohan ini. Apa? Perjodohan?